lihat apa, Dok? Ini loh Mbak, tahu nggak Yulia Batsun? Tuh lihat badannya bagus banget. Oh, Jadi dia iya itu iya. selebgram kan, tuh Mhm. di sekolah raga kayak gini loh. Nah Iya dia iya. itu tadinya tuh penderita PCOS, atau Masa? PCOS nggak Mbak? Heeh, yang Oh. masalah di Heeh. rahim gitu kan. Yang susah hamil Iya, itu ya. bener. Nah, tapi itu karena dia jadi udah bisa gaya berubah gaya pola hidupnya, olahraganya teratur, makanannya juga dijaga, dia sekarang udah punya anak. Bener Oh, bagus. kayaknya aku pernah lihat, Dok. Dia kayaknya udah pernah hamil, terus anaknya udah besar Udah ya? besar, udah gede nih, kayak gini anaknya tuh ada kan. Oh iya iya. Gimana kalau dokter ikut aku? Aku nanti mau ketemu sama kenalan dokter aku gitu, Dok. Oh, Dia iya. spesialis dokter obstin. Oh, nanya soal ini iya, PCOS ini ya. gitu. Iya, aku juga pengen tahu Mbak tentang PCOS itu. Soalnya kan katanya nggak bisa hamil, terus Iya. katanya bikin jerawatan apa gimana, itu Iya, iya. semua apa enggak sih? Betul betul. Nanti kan banyak juga ya perempuan di luar sana, sahabat tentang wanita juga kan, biar tahu juga ya, Dok ya. Boleh deh. Ya udah, habis ini nanti kita ketemuan yuk, Dok. Boleh, coba aja dihubungin lagi bisa datang apa enggak. Tapi habisin dulu ya. Minum dulu ya. Selamat malam, Dokter Irwi. Selamat malam. Dok. Selamat Gimana malam, Mbak. kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Kayak seger, makin seger ya. Oh, Kelihatan iya. malam makin seger ya. Oh iya, sibuk ya? harus dong. Lagi sibuk banget ini. Ya enggak sih. Bisa meluangkan waktunya untuk tentang wanita ini. Terima kasih dokter atas kehadirannya ya dok. Ya, justru saya sangat senang bisa dapat kesempatan untuk bercerita tentang wanita ya, Mbak ya. Iya, ini Dok, tadi kan Berli sama Kak Tari itu lagi ngobrol-ngobrol. Jadi Kak Tari itu lagi ngeliatin Instagram, biasalah sosial media. Banyak perempuan-perempuan tuh yang olahraganya tuh keren-keren gitu, Dok. Badannya bagus-bagus gitu. Nah, cuma tadi kebetulan Kak Tari pas lihat ada Instagram namanya Yulia Baltsun ya, Kak? Pernah dengar nggak dok Yulia Balsun? Pernah lewat itu. Jadi dia itu influencer, lebih ke pola hidup gitu. Jadi dia punya bisnis makanan sehat, diet-diet, kemudian olahraganya juga bagus. Nah, tapi dia ini penderita PCOS. Menariknya di situ. Gitu. Jadi dia penderita PCOS, tapi olahraganya bagus, dietnya bagus, dan akhirnya kalau nggak salah dia punya 2 anak deh. Oh, Iya, cuma yang satunya udah nggak ada, nah yang satunya ini udah besar sih, udah berapa tahun gitu. Nah, yes. dari situ tuh kita tuh kan para wanita kan Penasaran ya? penasaran. Pengen Kita tahu. tuh pernah tahu tentang PCOS dan kita wanita itu kan takut ya, Dok. Apakah penderita PCOS itu beneran sih nggak bisa hamil atau Iya. PCOS itu bisa disembuhkan atau gimana gitu, Dok. Nah, mungkin Dokter Irwin bisa sharing sama kita tentang PCOS itu. Iya. Jadi begini, Mbak. PCOS itu sebenarnya singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, dia ini sebenarnya sangat sering dijumpain pada wanita-wanita. Dikatakan 1 dari 10 perempuan tuh pasti ada PCOS. Nah, PCOS ini seperti namanya kan sindrom, banyak sekali gejalanya. Namun yang paling sering ditemukan itu adalah gangguan menstruasi, Mbak. Nah, jadi ada sekumpulan gejala, salah satunya adalah gangguan menstruasi, ya, kemudian ada hiperandrogen dan ada gambaran ovarium itu kecil-kecil, makanya disebut polikistik. Nah, yang paling berdampak pada kehidupan perempuan itu adalah gangguan menstruasinya. Jadi tentu saja kalau seorang perempuan mensnya tidak teratur, bisa diramalkan bahwa tidak subur. Begitu. Yang dimaksud tidak teratur itu yang kayak 3 bulan sekali baru mens, 5 bulan sekali baru mens itu atau mundur apanya itu, Dok? Siklusnya. Tanggalnya? Iya, Siklusnya, siklusnya. iya. Jadi kalau pada normalnya, siklus normal, perempuan itu akan menstruasi dengan polanya sendiri. Ada yang 28 hari sekali, ada yang 30 hari sekali. Nah, mudahnya kalau kita menanyakan seorang perempuan itu normal atau tidak, ya tanyakan, apakah bulan depan seseorang perempuan
perempuan tersebut dapat memprediksi tanggal mensnya. Gitu. Jadi bukan berarti harus 28 hari sekali, harus 26 hari sekali. Ya berbeda-beda dalam rentang waktu, dikatakan saat ini di 24 sampai 34 hari sekali. Namun kalau itu teratur, nah itulah keteraturan. Bila seorang perempuan tidak dapat memprediksi kapan mens berikutnya, itu bisa dikatakan ada gangguan menstruasi. Nah, pada PCOS, tipe gangguan menstruasinya itu lebih ke jarang. Jadi sering terlambat. Mungkin 2 atau 3 kali, 2-3 Bulan sekali. bulan sekali. Itu tipenya. Begitu. Oke, terus tadi dokter Ibrahim kan bilang, berarti perempuan yang terkena PCOS itu 1:10? Yes, Di dunia 10%. ya berarti 10% dari 10%. populasi. Lumayan banyak juga berarti ya. Banyak. Tuh dampaknya tuh dampak jangka pendek sama dampak jangka panjangnya untuk perempuan tuh seperti apa? Iya. Jadi PCOS ini perlu diingat, dia itu paling sering disebabkan oleh kelebihan berat badan. 80% pasien PCOS itu dia itu obes. Nah, tentu saja. Nah, tapi menariknya PCOS ini dia itu meningkatkan kemungkinan perempuan itu obes juga. Jadi seperti lingkaran setan. Obes menyebabkan PCOS, PCOS juga meningkatkan kemungkinan untuk menjadi obes. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam jangka dekatnya adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi bila belum menikah, mungkin itu masih ditahan, Mbak. Mungkin ya nggak apa-apa, saya menstruasinya 2-3 bulan sekali. Tapi kalau sudah menikah, nah itu biasanya pasien-pasien itu datang ke dokter konsultasi itu pada saat sudah menikah. Loh, kok sudah menunggu 6 bulan atau mungkin 1 tahun kok belum dapat juga? Ternyata saya gali, nah itu mensnya itu sudah telat-telat, sudah lama. Nah, berarti jangka pendek yang kedua itu adalah gangguan kesuburan, Mbak. Nah, selain itu dia bisa menyebabkan gangguan hormon. Yang paling sering itu adalah perempuannya itu berjerawatan. Kemudian ada rambut-rambut halus yang keluar yang tidak seharusnya, seperti di bibir, di dagu, begitu. Hormonnya kan hormon laki-laki berarti ya, Dok? Iya, yang disebutnya itu adalah hormon androgen, ya. Nah, untuk jangka panjangnya, PCOS ini dapat menyebabkan gangguan kelainan darah, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Karena patofisiologi PCOS ini ada berkaitan dengan insulin juga, Mbak. Yang kedua, dia itu meningkatkan resiko penyakit jantung koroner kalau tidak diobatin. Dan yang mungkin yang terakhir, yang paling kita tidak mau adalah, kan tadi mensnya itu kan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, berarti kan ada tertumpuk tuh dinding rahimnya. Nah itu bila terlalu lama, berlama-lama itu dapat menyebabkan kanker dinding rahim. Bahaya juga berarti ya. Sangat berbahaya, begitu. Itu yang paling ditakutkan tuh kalau dengar kata kanker tuh kayaknya udah paling serem ya. Berarti kalau seorang wanita yang obes itu cenderung lebih beresiko kena PCOS ya, Dok? Bener banget, Mbak. Bener banget. Dan berarti kalau misalkan kita udah ada prepare nih mau menikah sama pasangan, berarti baiknya sebelum menikah tuh harusnya udah treatment dulu gitu ya, Dok, untuk itu PCOS-nya sendiri. Kalau memang si perempuan ini udah terdiagnosa PCOS atau memang pas waktu singlenya, waktu gadisnya dia mensnya udah nggak teratur tuh harusnya lekas di treatment gitu ya, Dok? Iya, bener banget, Mbak Berli. Jadi ini tips juga nih ya untuk pada pasangan, pada wanita yang mempersiapkan pernikahan. Kalau sudah tahu dirinya dari dulu mensnya tidak teratur, apalagi kalau pada konteks PCOS ini berat badannya berlebih, kemudian ada mensnya telat-telat, monggo itu dicoba dulu diturunkan berat badannya. Gitu. Karena nanti itu berkaitan dengan terapi dari PCOS ini itu adalah untuk menurunkan berat badan itu sendiri. Kalau hubungannya nih, Dok, kok turun berat badan PCOS bisa sembuh sih gitu? Maksudnya gimana itu korelasinya? Iya. Nah, ini nih yang menariknya dari PCOS ini. Jadi PCOS ini itu walaupun sering dan dampaknya banyak ya, walaupun jangka pendek, jangka panjang, ternyata pengobatannya bisa dikatakan sederhana. Sederhana, tidak mahal gitu. Karena apa? Kita yang utama itu adalah perubahan gaya hidup.
Dalam hal ini pada pasien PCOS yang obes, yang berat badan yang berlebih, targetnya adalah untuk menurunkan berat badan, begitu. Nah, dengan menurunkan berat badan, berarti kan sel-sel lemaknya itu menurun. Nah, jadi ternyata yang mengganggu stabilitas hormon itu adalah sel-sel lemak yang berlebih. Jadi kalau sel lemaknya berkurang, jadi hormonnya menjadi stabil. Nah, bila hormonnya stabil, mensnya akan kembali teratur. Mens kembali teratur akan mempermudah untuk terjadinya kehamilan. Begitu. Itu ngaturnya, makanya harus berat badan harus dijaga banget ya, Dok, Harus ya. dijaga banget. Tapi tadi kan tuh tanda-tandanya mungkin yang tadi ada gangguan mens, kemudian tumbuh rambut-rambut halus gitu ya di Yes. perempuan. Tapi bisa nggak kita tuh ternyata kita menderita PCOS tapi tidak bergejala? Mungkin nggak? Ya, PCOS itu mungkin saja Mbak Tari, karena PCOS itu saya katakan tadi kan sindrom. Sindrom artinya dia gejalanya bukan satu, bisa 2, 3. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosa PCOS itu, para ahli sudah sepakat nih pada tahun 2003 di Rotterdam, itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah gangguan menstruasi, yang itu ya mensnya telat-telat. Yang kedua adalah gambaran hiperandrogen. Androgen itu adalah hormon yang seharusnya sedikit pada perempuan dan meningkat itu pada laki-laki. Jadi tidak stabil. Yang terakhir adalah pemeriksaan USG. Karena pemeriksaan USG ini kan berarti tidak ada dampaknya. Oh, yang nggak kelihatan ya. Cukup 2 dari 3 saja untuk menegakkan PCOS itu. Nah, jadi sering sekali perempuan itu gejalanya itu tidak muncul seperti mensnya teratur ya, tetapi dia ada PCOS dengan adanya gambaran PCO di USG dan hiperandrogen. Oh, jadi nggak melulu berjerawat dan tumbuh rambut halus itu langsung PCOS gitu nggak ya, Dok? Tidak. Jadi Atau yang mensnya nggak teratur tuh langsung PCOS juga nggak ya? Tidak Harus juga. 2 dari 3 3. itu ditegakkan baru Baru iya nih bisa. PCOS. baru disebut Berarti dengan PCOS. tegaknya mungkin paling pasti ya dengan USG ya, Dok ya. Iya, jadi bisa dikatakan PCOS itu menegakkannya itu mudah-mudah sulit ya. Jadi sebenarnya pada sehari-hari bila ada pasien masuk tuh ke kamar praktek, udah dari habitusnya sudah besar, terus datang duduk keluhannya apa? Saya mensnya telat, Langsung tetapi kebayang pasti, Dok. tes pack-nya negatif. Wah, ini udah ada tercentang tuh. Centing Nomor 1. iya nomor 1. Tinggal lihat apakah ada jerawat, terus rambut berlebih, Iya. centang 2. Tinggal kita memastikan dengan USG gitu. Yang sulitnya kita harus memastikan tidak ada kelainan lain, penyakit lain yang menyebabkan keadaan yang mirip dengan PCOS tersebut. Seperti apa Seperti ya, walaupun sangat jarang ya. Contohnya apa? Seperti ada congenital adrenal hyperplasia, yaitu kelainan bawaan. Kemudian ada tumor penghasil androgen. Kemudian adanya hipotiroid dan hiperprolaktin. Intinya dia itu gangguan hormon lain yang menyebabkan gambarannya mirip seperti PCOS. Nah, dari PCOS itu si penderita itu mungkin bisa disembuhkan atau treatmentnya tuh apa, Dok? Olahraga apa atau harus diet apa gitu, Dok? Iya. Biasanya pada pasien PCOS kita tanyakan dulu apa kebutuhannya. Karena pasien PCOS itu datang ke dokter bermacam-macam. Yang paling sering ya nomor 1 tetap gangguan kesuburan, Mbak. Dia biasanya datang sulit hamil dan mensnya tidak teratur. Yang kedua, walaupun jarang dia datang karena timbul rambut-rambut halus, berjerawat, begitu. Karena pengobatannya itu berbeda berdasarkan tujuannya. Nah, itu kan tujuan spesifik. Tetapi sebelum itu dilakukan, kita harus mengubah gaya hidup. Karena lini utama pengobatan PCOS, baik apapun tujuannya, ingin punya anak, ingin mengurangi jerawat atau rambut berlebih, itu adalah perubahan gaya hidup. Itu sudah tercantum di guideline. Jadi harus itu dulu dilakukan, baru kita masuk ke obat-obatan. Nah, gaya hidupnya apa? Ya, tertulis di situ adalah kita harus menurunkan berat badan dan melakukan olahraga teratur. Gitu, Mbak. Kalau badan saya ya kayaknya gorengan itu kan menggoda ya. Jadinya kalau mau turunin berat badan
gorengan nih gitu. Jadi emang harus ada niatan dulu Harus ya niat. dok ya. Benar, benar. Itu ada targetnya nggak dok dietnya? Misalnya turun berapa kilonya gitu? Ya, nah ini dia. Jadi pasien itu biasanya kalau datang ke dokter, dokternya hanya bilang turunkan berat Kan badan, nggak spesifik ya? kurangin makan. Iya. Itu biasanya pasien ngambang. Klise Gimana gitu nih ya? Apa Ya, sih ini? Masa Pasti dokternya standar saya kalau udah sulit gitu. hamil, men saya kacau kok malah disuruh itu doang. Nah, jadi Betul. sebaiknya mengedukasi masyarakat itu dan perempuan yang terkena PCOS itu harus spesifik. Jadi ada targetnya sebenarnya. Jadi untuk menurunkan berat badan, target kita adalah 5-10% saja, Mbak. Dari berat badan awal. sekarang. Oh. Dari berat badan sekarang. Jadi misalnya ada perempuan obes dengan PCOS misalnya dengan berat badan 100 sekitar kilo. 75 lah, 100 kayaknya kegedean banget ya. Iya. Misalnya 75 dengan tinggi 150-an, itu kan udah termasuk obesitas. Jadi dari 75 dia itu hanya perlu menurunkan 7 kiloan ya Sekitar kira-kira. 3 kilo itu sudah Udah cukup. 10%. Jadi sekitar 5 kilo saja sudah oke. Udah cukup ya. Nah, Nggak perlu sampai yang ekstrim gitu nggak terlalu berarti ya. ekstrim. Nah, satu lagi kita harus memberikan waktu. Jadi ibu menurunkan bukan dari 2 minggu atau nah 1 itu dia. bulan. Nah, Ya, jadi berapa lama? diberikan waktu 3-6 bulan, Mbak. Jadi dia punya target, kemudian dia punya waktu, dan dia itu tercapai, achievable betul. gitu ya. Jadi dalam waktu 3-6 bulan diturunkanlah berat badan tadi kita sepakat 5 kilo misalnya. Berarti per bulan dia hanya butuh menurunkan 1-2 kilo saja, Mbak. Iya. Itu lebih bertahap ya dok. Dan lebih masuk bertahap. akal. Iya, Lebih masuk masuk akal. akal. Daripada Langsung turunin ya sebulan 5 kilo dan dia Wah. minum pil diet dia. Itu pil diet, malah jadi bahaya. pengen Iya. cepet-cepet, jadinya ya Nanti hormonnya juga berantakan ya dok. berantakan, stres juga gitu. Satu lagi olahraga juga, Mbak. Selain target berat badan, kita harus meresepkan olahraga. Oke, olahraga seperti apa nih yang Nah, olahraga. dianjurkan? Nah, pada pasien-pasien yang obes ya jangan kita anjurkan naik gunung yang terlalu ekstrim gitu ya, Mbak. Jangan PCOS saya. PCOS gitu ya. Jangan yang crossfit gitu ya. Jadi saran saya yang mudah dilakukan, yang bisa dilakukan, yang mudah aksesnya. Contohnya apa? Jalan pagi, atau kalau ada treadmill di rumah treadmill, atau kalau ada di depan rumah pekarangan nih jalan aja gitu. Ya kalau dia olahraganya ringan, nah kita butuh waktu lebih lama. Berarti sekitar 30 menit tapi 5 kali seminggu. Hampir setiap hari berarti. Hampir setiap hari, tapi kan 30 menit saja jalan-jalan. Begitu. Betul. Kalau kayak olahraga kardio gitu dianjurkan juga? Iya. Boleh. Di aerobik ya, sifatnya aerobik, kardio, boleh dia naik sepeda, boleh dia berenang. Yang paling mudah sih walking ya, artinya jalan. Paling mudah, paling murah. Paling mudah, paling murah, tinggal niat. Nah, itu dia yang betul. Gitu. Iya betul. Ya olahraga juga pengaruh juga. Pengaruh Mas banget. olahraga berarti Mbak Berli. Iya, Iya. betul. Kalau PCOS sendiri itu selain dari olahraga dan lifestyle ya dok, bisa diobatin pakai obat nggak sih sebenarnya dok? Apa itu harus seimbang, jalan beriringan, atau nggak usah lah pakai obat-obat, diet dan olahraga aja udah cukup? Iya, benar. Jadi dengan seiring perubahan gaya hidup, biasanya kita sudah mengarahkan ini. Misalnya tujuan dia spesifik nih, saya ingin hamil begitu. Berarti kan untuk tercapai sebuah kehamilan, kita harus memperbaiki pola menstruasinya dulu, Mbak ya. Harapan kita dengan menurunkan berat badan, tadi menstruasinya sudah teratur. Nah, selain kita memberikan resep gaya hidup, kita bisa memberikan obat-obatan yang spesifik. Contohnya, pada pasien PCOS itu kan dikatakan insulinnya berlebihan. Jadi kita sering mendampingi perubahan gaya hidup dengan pemberian obat-obatan insulin sensitizer. Seperti yang paling sering diresepkan itu adalah metformin. Nah, metformin ini merupakan obat pasien DM ya, diabetes. Jadi jangan heran ya, pasien-pasien pejuang garis 2 PCOS itu diberikan metformin bukan karena dia sedang sakit gula, tapi karena perjalanan penyakitnya itu dia sharing perjalanan dengan diabetes. Nah, kalau dia tidak ingin hamil atau dengan tujuan yang lain, nah itu biasanya kita memberikan pil KB, Mbak. Pil KB karena apa? Pada prinsipnya PCOS itu kan gangguan hormon.
Nah, kita berarti mengobatinnya dengan hormon. Hormon yang paling mudah didapat dan paling murah itu adalah pil KB kombinasi. Begitu. Jadi dengan memberikan pil KB kombinasi, harapannya hormon itu stabil sambil dia melakukan penurunan berat badan yang kita ceritakan tadi. Ini saya baru tahu kalau pil KB itu juga bisa mengubah menyeimbangkan hormon Siklus, ya, Dok? iya. Bener. Tapi dengan catatan kalau pasiennya mau hamil ya jangan kita kasih pil KB. Oh Itu gitu. tentu makanya tadi kita Itu untuk yang tujuan yang berbeda. iya, Pengen hamil kalau dia hanya semuanya, pengen mensnya teratur atau dia Oh pengen hanya untuk gitu. menurunkan jerawat atau menurunkan rambut-rambut halus. Betul betul betul. Selain itu ya pada pasien-pasien rambut halus itu nggak jarang loh saya merujuk ke SPKK ya, dokter spesialis kulit kelamin ya mungkin untuk Dibantu terapi. lagi ya. Iya, pakai bisa obat. waxing atau laser dan lain sebagainya. Jadi kita tergantung tujuan pasiennya itu. Begitu, Mbak. Terus kalau misalnya jaraknya nih Dok, dari pasien itu treatment sampai tercapai ke tujuannya misalnya ke hamil gitu, biasanya membutuhkan waktu berapa lama sampai berhasil? Ya. Kalau usianya masih muda, kita masih bisa memberikan rentang yang cukup panjang. Misalnya usia pasiennya masih di bawah 30 tahun. Ya, 6 bulan it's okay ya, masih cukup bersabar ya untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau misalnya sudah kepepet nih, contohnya usia pasiennya sudah 38 tahun, di atas 35 tahun. Nah, itu kita bisa langsung berikan bantuan untuk memperbesar telur-telur tadi, gitu. Bantuannya Jadi pakai? kita selain merekomendasikan penurunan berat badan, kita memberikan obat yang disebut dengan induksi ovulasi. Jadi sel telur yang kecil-kecil tadi ya, itu dibesarkan dengan obat. Nah, itu biasanya kalau kita Pengen cepet ya? pengen cepet. Tapi tentu saja itu harus dibarengi dengan perubahan gaya hidup. Nggak bisa kalau hanya obat aja ya, tetap harus gaya hidup. Ya, bisa saja sih, tapi keberhasilannya itu lebih kecil. rendah, Oke. iya, dibandingkan dengan yang dibarengi perubahan gaya hidup, Mbak. Iya, iya. Jadi kalau yang dari sel telurnya itu kecil-kecil nanti Dok, dikasih obat biar sel telurnya itu normal gitu ya, Dok? Membesar, Membesar. iya, siap menetas. Oh gitu. Iya, Matang lah ya. menetas, mateng, itulah yang akan siap dibuahi, gitu. Terus PCOS sendiri itu bisa kambuh nggak sih, Dok? Misalkan nih ada perempuan yang obes, terus PCOS, turunlah dia nih, Iya, kurus nih, udah oke nih, hidupnya udah oke. Terus nanti misalkan dia berhasil nih hamil, kan habis lahiran biasanya badannya bengkak ya, Dok. Nah itu kan perlu waktu lagi itu. Nah bener, ketika badannya dia kembali seperti semula, itu apakah bisa beresiko untuk PCOS kembali? bener, Mbak, bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya perempuan dengan PCOS, dia udah PCOS nih, berhasil dietnya, mensnya teratur, hamil, kemudian biasanya seperti yang Mbak bilang, gemuk lagi, besar lagi, ya bisa kacau kembali menstruasinya. Begitu. Tapi pas kehamilan tetap nggak usah mikirin diet dan lain-lain ya, Dok? Maksudnya itu nanti aja apa bisa berjalan beriringan gitu antara olahraga dan kehamilan? Pada kehamilan, pada pasien yang dulunya PCOS kemudian berhasil hamil, itu juga termasuk risiko tinggi, Mbak. Itu perlu digarisbawahi karena PCOS itu meningkatkan risiko terjadinya keguguran dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pasien di PCOS berhasil hamil, nah itu harus kontrol ketat juga kehamilannya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah berat badan setelah melahirkan, Mbak. Nah, kan sering sekali ya kehamilan itu dianggap momen kita harus makan banyak, padahal tidak tepat juga gitu ya. Kenaikan berat badan pada kehamilan itu kan ada rentangnya yang direkomendasikan. Maksimal sebenarnya 16 kilo dengan berat badan yang normal. Begitu. Jadi kalau misalnya dia berlebih dari 16 kilo, kemudian setelah melahirkan juga berat badan juga statis naik, nah nggak heran PCOS-nya kembali lagi. Oh, itu makanya PCOS itu disebutnya sindrom ya, Dok? Sindrom Bisa dan kembali lagi. iya, seperti pada influencer yang Mbak sebutkan tadi kan, saat ini kan dia dulu PCOS, mungkin ada masalah gangguan kesuburan, kemudian beliau olahraga, makannya juga teratur. Nah, berhasil nih
berat badannya turun. Mhm. Terbukti dengan adanya, kehamilan 2 kali. Punya anak. Nah, tapi saya salut nih sama influencer-nya karena walaupun sudah melahirkan, tujuannya tercapai mungkin, tapi dia tetap konsisten dengan gaya hidupnya yang baik itu. Malah dia mengajak orang Mengajak Iya. orang. sehat juga. Badannya bagus, hidupnya Bener. sehat gitu. Tapi pengen nanya nih, jadi kalau misalnya, pasien misalnya anggaplah saya gitu ya, misalkan Mhm. so far saya udah punya anak, sehat gitu ya, terus apakah Iya. mungkin nanti kalau misalnya pola hidup saya jadi berantakan, terus saya jadi kena PCOS? Ataukah itu memang ada bakat dari kecil gitu maksudnya gitu, Mhm. apakah bisa dia tumbuh pada saat sudah besar? Dewasa. Pas Iya. sudah dewasa gitu baru muncul gejalanya kayak gimana? Itu sebenarnya, ada bakat juga, Mbak. Jadi bukan berarti semua yang obes akan PCOS. Oke. Tidak. Tetapi kebanyakan pasien yang obes dengan gangguan menstruasi karena PCOS. Jadi tidak semua orang punya bakat PCOS. Oke. Gitu. Tapi Tapi bisa dapatan. bisa ketahuannya di ujung-ujung. Oh. Artinya gini, mungkin selama kehidupannya sampai usia 32 tahun dia tuh Dia nggak nggak pernah gemuk sekali gitu, nggak pernah berat badannya berlebih sekali. Terakhir sudah punya anak, mungkin anaknya 1 atau 2, berat badannya berlebih, mungkin sudah bahagia ya dengan keluarganya, makannya tidak dijaga. Iya betul. Baru mensnya berantakan. Baru dia bilang, "Loh, saya dulu nggak ada PCOS," gitu. gitu. Karena mungkin Ada mbaknya bakatnya iya, sebenarnya. mungkin mbaknya itu belum pernah melebihi berat badan yang sebelumnya, Oke, I see. begitu. Mengerikan ya. Lifestyle itu Itu harus mengerikan semangat ya. karena bisa disembuhin kan. Karena bisa Betul. disembuhkan, itu Iya. kabar baiknya kan begitu. Mm-mm. Dan banyak sekali, pasien-pasien yang ternyata membuktikan anjuran dokter dengan menurunkan berat badan, dia bisa hamil tanpa bantuan. Bantuan obat Bantuan ataukah, obat apa atau ya, bahkan sampai ke mengurangi bayi tabung, IVF begitu, gitu ya, IVF. Betul. Jadi sangat disayangkan ya Mbak sebenarnya kalau sebuah pasangan itu melakukan IVF atau bayi tabung hanya karena PCOS. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Karena satu, IVF itu kan lama, sulit, dan mahal. Alangkah ini ya, kita bisa mengurangi budget hanya dengan untuk menurunkan berat badan. Iya Gitu. betul. Jadi sesuatu yang masih bisa diusahakan Iya. dengan waktu yang cukup singkat, terus Mm-mm. biayanya juga nggak terlalu Mahal. melambung. Iya. Jadi semuanya sih bisa informasinya ini keren banget. Aku dari tadi nyimak tuh kayak oh ternyata PCOS tuh bisa sembuh ya. ilmu gitu. baru Bisa kan. sembuh, bisa sembuh, tapi bisa kumat kembali. Iya, betul. Harus diingat. Iya, yang mengerikan itu adalah harus jaga pola hidup ya. Pola dok. hidup. Harus digarisbawahi. Itu kalau Mm. misalnya pasien dengan PCOS kemudian sudah berhasil hamil, bisa menyebabkan keguguran nggak? Iya, itu menjadi concern kita juga. Seperti yang saya katakan, ketika dia sudah berhasil hamil ya bersyukur, tetapi tetap dikatakan risiko tinggi karena menyebabkan keguguran itu sangat tinggi juga. Jadi misalnya perempuan itu berhasil hamil dengan terapi menurunkan berat badan, kemudian biasanya diberikan terapi metformin kan untuk insulin sensitizer. Nah, obat-obat itu harus diteruskan, Mbak, selama kehamilan. Obatnya tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan, tentu saja dalam pengawasan dokter, begitu. Dan jangan, saya sudah berhasil hamil, dia langsung makan yang tinggi gula dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada makanan yang pantang atau haram pada pasien PCOS. Yang tidak boleh itu adalah tidak seimbang. Artinya apa? Harus kontrol ya. Iya, dia terlalu banyak gulanya, banyak karbohidrat simpelnya, begitu. Mungkin junk food itu Junk juga food. Ya, dikatakan indeks glikemik yang tinggi, Mbak. Iya. Seperti pada permen, coklat, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti makan itu satu kali, Boleh. nggak boleh. Yang penting dalam Dijaga. keseimbangan. Jangan Jangan berlebihan. berlebihan. Informasinya keren banget ya. Udah dokternya keren, informasinya keren, dan kita jadi tahu PCOS itu ternyata bisa disembuhkan, tapi tetap harus dikontrol karena dia bisa sewaktu-waktu kambuh gitu. Benar. Apa dok namanya? Kalau pasien PCOS itu kan sebenarnya kan dia menjaga berat badan, menurunkan berat badan. Nah itu tuh berhubungan nggak dok sama
hormon yang harus pas kita harus menurunkan berat badan tuh, ada kan Dok, pasien yang harus nggak bisa kurus nih, emang nggak bisa kurus gitu, memang harus disuntik hormon apa gitu biar dia cepet menurunkan berat badan. Nah itu pengaruh juga nggak? Iya, kalau menurunkan berat badan itu memang ada strateginya masing-masing, Mbak. Oh, Yang pertama itu ya kita kalau pasiennya sanggup nih, sanggup ya kita bisa memberikan edukasi saja. Jadi pasiennya itu autopilot, artinya oh begini ya targetnya ya, olahraganya begini, makannya begini. Nah itu tahap pertama. Tahap kedua kita udah bisa langsung intervensi diet. Nah mungkin kita langsung memberikan konsultasi ke gizi klinik. oke. Nah itu nggak jarang loh, kita dokter Objin itu bekerja sama dengan dokter gizi klinis untuk memberikan resep untuk makanannya. Nah pada keadaan yang ekstrim, contohnya pada memang ini sulit banget nih turun berat badannya. Itu yang pernah saya dengar adalah memberikan obat-obatan menurunkan nafsu makan. Oh, Begitu ya. Dan yang paling ekstrim, yang bukan ekstrim sih, yang terkini yang pernah saya dengar adalah kita melakukan operasi pemotongan sebagian lambung. Bariatric surgery. Tapi ya itu yang Terlalu ya. terakhir. Terakhir, Tapi pilihan saat terakhir, tapi ini masih bisa. ternyata di luar sana sering dilakukan. Gitu. Karena dianggap Efektif ya. efektif. Tapi ya itu surgery, operasi. Nggak semua orang mungkin berani. Berani, bener. tapi itu lebih instan gitu Dok istilahnya, ya atau Sebenarnya nggak instan juga sih, tapi dengan bariatric surgery, dengan ukuran lambung yang menjadi mungkin sepertiga dari normal, pasien itu biasanya akan merasa Cepet kenyang kenyang. lebih cepat. Jadi kalau udah kenyang ya mungkin makan nggak akan lagi. makan, kalorinya juga berkurang ya Mbak ya, begitu. Pokoknya yang penting pola hidup dulu aja deh, Pola itu kan paling hidup, gampang, iya. paling murah, olahraga juga cuma jalan kaki aja ya, Betul, harusnya betul. bisa, yang penting ada niat. Iya. Niat gitu Itu yang paling dia. susah. Oh ya Dok, mungkin kan sahabat wanita di luar sana nih pengen konsul nih sama Dokter Irwin, itu tuh boleh di-spill nggak jadwalnya atau di gedung apa gitu? Monggo Dok. Iya, jadi saat ini saya praktek di RSWN itu di Poli Amarta itu pada hari Kamis ya, mulai dari jam 1 sampai jam 3. Sore ya Dok, bukan Sore, pagi ya. sore dong, serem banget praktek subuh-subuh gitu ya. Dan hari Jumat Mbak, hari Jumat itu dari jam 7:30 sampai jam 11. Kemudian saya juga praktek di Poli Gatot Kaca ya, itu hari Kamis itu sorenya. Ya, dari jam 3 sampai jam 5, dan hari Jumat itu dari jam 2 sampai jam 5, dan hari Sabtu nih, ada Poli jadwal Sabtu baru di nih, RSWN loh. jadwal baru. Sabtu aja ada. Ya, itu dari jam 9 sampai jam 8 sampai jam 10. Di Gatot Kaca. Gatot Kaca. Tapi catat kalau misalnya lupa, kita punya aplikasi My RSWN. Di situ bisa kelihatan semuanya, Boleh. jadwal dokter spesialis bisa kelihatan. Langsung daftar online juga bisa sekarang gampang. Iya Ke gampang. RSWN paling canggih. Betul. Jadi kalau dirinya sendiri atau mungkin keluarganya, adik, kakak atau siapapun itu kalau misalkan ada Mau keluhan, konsultasi ya, apa konsultasi aja. tentang kok kayaknya PCOS nih aku nih buat menegakkan diagnosanya boleh langsung ke Dokter Irwin. Ya. Untuk ini Dok, closing statement Dok buat sahabat wanita di rumah yang mungkin lagi menderita PCOS biar tetap semangat kalau dia emang bisa sembuh. Tips dan trik mungkin. Tips and trick ya. Tips and trick pada pasien PCOS itu adalah harus memotivasi dirinya untuk berolahraga, menjaga berat badan, dan jangan makan sembarangan. Ingat, perubahan kecil yang Anda lakukan itu berdampak banyak. Ya, sore ini juga, besok pagi juga, pagi-pagi sebelum beraktivitas, silahkan jalan pagi sekeliling dekat rumah. Itu bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan. Ingat, PCOS itu walaupun mengganggu, dia itu bisa disembuhkan. Begitu. Oke. Keren. Mudah-mudahan ini ilmu baru yang bisa diaplikasikan sama sahabat wanita di rumah supaya yang udah menderita PCOS tetap semangat kalau bisa sembuh gitu ya. Betul. Yang terakhir nih Dok, kita ada tagline tentang wanita. Gimana coba Jadi, diajarin nanti gerakannya gini, ceritakan ceritamu di tentang wanita. Ya. Gitu ya Dok. Oke. Kita coba ya Dok, kita Yuk. mulai ya.
Ceritakan ceritamu di Tentang Tentang Wanita. Wanita. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel RSUM TV Sampai jumpa lagi. di Tentang Wanita berikutnya. Dadah!